Waalaikumsalam. Wah, ibu senang sekali nih berjumpa dengan Aida. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga Aida menemui ibu. Iya ibu, sebelumnya ibu ada waktu kan untuk hari ini? Kebetulan hari ini ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada ibu sekarang? Sejujurnya kan bu, saya ini sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya bu. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk cerita permasalahan itu pada ibu. Sejujurnya saya bingung bu, saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung lama dari beberapa hari. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Aida merasa sangat tidak nyaman kan? Iya bu, benar, memang itu yang saya rasakan ini sampai sekarang ini. Baiklah, ibu bisa memahami bagaimana perasaanmu. Jadi cobalah, oleh sebab itu cobalah kamu cerita pada ibu apa yang menjadi persoalan. Sebenarnya kan bu, saya merasa mulai kesulitan dalam belajar bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi dalam belajar saya. Bahkan minggu yang lalu nilai mata pelajaran saya jelek bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung bu, terkadang saya malu kepada teman-teman sekolah saya bu. Jika boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus bu. Begitu. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya ya lebih banyak menyendiri di kelas bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya lebih bagus. Terkadang saya juga sering malu sendiri bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan kamu. Tapi apakah kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di kelas? Tentu saja tidak bu. Saya merasa takut bu jika saya tidak dapat menimbangi kepintaran saya dengan teman-teman saya bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi di sekolah dengan baik bu. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjut dengan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu mengatakan bahwa kamu malu kepada teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi kepintaranmu dengan teman-temanmu. Dan sebenarnya manakah yang menjadi permasalahan yang paling penting dan mengganggu pikiran kamu? Sebenarnya semua sih bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam sekolah ini, saya juga tidak dapat membuat kedua orang tua saya ini kecewa bu. Baiklah, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya bu, saya sebenarnya sudah paham, tapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini bu. Nah, sekarang begini, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti pelajaran ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu kan? Iya bu, itu kan tujuan saya belajar di sekolah ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Aida. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, saya benar-benar masih bingung bu. Oleh sebab itulah saya datang menemui ibu untuk meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya ini bu. Baiklah, jadi begini, ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk kamu jalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajar kamu. Kenapa begitu bu? Nah, coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu
masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti mata pelajaran. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua anak memiliki kesempatan, atau tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka sampai ke perguruan tinggi, sampai tamat SMA, tetapi gagal disebabkan oleh berbagai banyak hal, faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian hanya dengan kamu masih dapat mengikuti pelajaran dengan lancar sampai saat ini. Bukan begitu, Aida? Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar, ada benarnya Bu. Nah, Ibu yakin kamu akan berusaha semaksimal mungkin. Kamu akan mencapai tujuan kamu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti akan bisa memperbaiki prestasi kamu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik pada saat kamu belajar, serta mintalah dukungan kepada orang tua kamu untuk tidak menyalahkan visi pada saat belajar. Dan bila memang itu menjadi suatu faktor yang tidak dapat belajar secara maksimal. Ya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan, tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu dalam bergaul dengan teman-teman saya Bu? Ibu rasa tidak akan ada masalah yang berarti, nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri gitu. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah, Aida. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Ibu berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama Bu. Iya, memang Aida, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua pasti butuh proses. Lakukan secara bertahap dan pelan-pelan ya Aida, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Nah, memang harus begitu Aida. Cobalah rubah cara belajar kamu. Setiap belajar dapat memperoleh hasil, agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena udara dan suasana di pagi hari itu sangat sejuk dan tenang, dan itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari pikiran kita tuh masih fresh dan terbuka dan belum terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Bu, besok pagi saya akan mencoba saran dari Ibu itu. Yakinlah nak, kamu pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk yang terus maju dan menjadi lebih baik. Ya Bu, memang benar apa yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus giat belajar agar saya dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Aida setelah menyampaikan semua permasalahan ini kepada saya? Oke, baik, terima kasih ya Bu sebelumnya. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang Bu. Dengan bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi lebih kurang Bu. Oke, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin Aida sampaikan? Saya rasa sudah tidak ada Bu. Terima kasih atas nasihat Ibu, atas waktu Ibu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya Bu.